Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah jang menika saya dan panjenengan semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berkumpul dan secara lebih umum dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun ini. Saresta salam semoga tetap terus tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pula kepada segenap keluarga beliau, sahabat, keluarga, dan tentu seluruh umat beliau insyaallah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah. Ini diambil dari kitabnya Imam Asy-Sya'rani atau nama lengkapnya Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ya. Beliau saking masyhurnya sebagai seorang ahli ilmu niku mendapat julukan Imamul Muhaqqiqin wa Zudwatul Arifin, pemuka orang-orang ahli kebenaran dan teladan bagi orang-orang makrifat. Nah, Imam Sya'rani di dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra Lawaqihil Anwar fi Tabaqatil Akhyar, atau generasi yang agung, kilatan cahaya tentang generasi orang-orang yang terpilih, itu menulis tentang cerita Syekh Damardasi, ya, orang yang hidup sezaman dengan Imam Sya'rani, dan Imam Sya'rani membersamainya kira langkung 15 tahun. Nah, suatu ketika Syekh Damardasi itu mendapat nasihat dari gurunya, wahai Damardasi, semua adalah perbuatan tanganmu. Takutlah engkau memakan sedekah dari orang lain, sebab mereka akan saling berbagi kebaikan denganmu di akhirat kelak. Mireng nasihat menika, Syekh Damardasi kemudian pergi ke sebuah tanah kosong yang jauh dari keramaian, kemudian meminta izin penguasa setempat untuk nandur bertani, bangun gubuk untuk hidup bersama istrinya dan menggarap lahan tersebut selama kurang lebih 15 tahun. Hasilnya, ya, Syekh Damardasi menanam, merawat, dan memanen pohon kurma jumlahnya 1000, dan tidak ada satupun dari pohon tersebut yang gagal. Bahkan kurma dari Syekh Damardasi ini sangat masyhur, terkenal di Mesir, sehingga beberapa pedagang itu mencampur kurmanya sendiri yang dengan kurma saking Syekh Damardasi itu kemudian dijual, iso ketularan manisnya karena pohon kurma yang luar biasa. Nah, saat merawat kebunnya, Syekh Damardasi menanami sendirinya dan hampir tidak tidur. Terus nek dalu niku Syekh Damardasi tidur sejenak, kemudian muter gubuk atau muter lahannya dengan membaca deres Al-Qur'an. Dados deres Al-Qur'an dalu-dalu ngubengi seolah-olah mageri kebunnya. Nah, hasilnya kebun itu dibagi 3, sepertiga mereka untuk kembali ke kebun, merawat kebun, sepertiga untuk keluarga, dan sepertiga itu untuk orang fakir dan miskin dan orang yang datang kepadanya. Setiap hari Syekh Damardasi niku nggih, karena dasarnya orang ahli agama, ahli Quran, niku murid-muridnya hidup di sekitarnya, sehingga setiap hari ngajak muridnya khataman Al-Quran.
Masing-masing muridnya dibagi ke dalam kelompok-kelompok, kemudian masing-masing kan maos 20 hizib. Terus Quran niku juz, juz dalam Al-Quran itu pembagian. Terus dibagi berdasarkan juz wonten 3 dosa. Nah, ada pembagian lain namanya hizib. Itu dibagi dengan ukuran hizib Al-Quran itu ada 60 hizib. Nah, ini kalau sekarang yang populer kan juz, 30 juz. Nah, ini pada zaman itu salah satu yang populer di Mesir adalah hizib. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Sya'rani melihat Syekh Damardasi sebagai orang yang karismatik dan melakukan urusannya dengan sungguh-sungguh. Syekh Damardasi tidak pernah terlihat malam atau siang kecuali sedang berbuat baik. Membuat saluran air, memanen buah, menumbuk tepung, membersihkan tepung, mendirikan bangunan, membuat batu bata dan seterusnya. Kados kalau ketika membaca ini uraian ini, kuwi mbayangke kaya simbah ya dhewe jaman biyen terus teng kampung-kampung sing isih nggarap tegalane dhewe. Dados benar-benar sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Gubuk Syekh Damardasi tidak pernah sepi dari orang-orang yang fakir dan miskin. Bahkan Imam Sya'rani mengatakan, tidak ada gubuk yang selalu menyajikan makanan halal untuk orang-orang miskin di Mesir kecuali gubuk Syekh Damardasi. Jadi Imam Sya'rani ini berani sekali mengeklaim, tapi ya memang ulama besar ini kenyataannya seperti itu. Di Mesir itu ternyata tidak ada yang bisa menyediakan makanan halal setiap saat untuk orang miskin kecuali Syekh Damardasi. Kenapa? Karena jelas Syekh Damardasi nandur dewe, ngerawat dewe, manen dewe dan dibagi untuk kebutuhan orang-orang miskin. Nah, hadirin rahimakumullah, kisah ini perlu kita teladani tentu dengan konteks yang tepat. Kita tahu Nabi Muhammad SAW dianugerahi teladan yang agung. Begitu pula dengan para ulama-ulama besar. Ini adalah contoh Syekh Damardasi ini, yakni teladan dalam totalitas ketika mengabdi, menghamba kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW dan para ulama selalu memberi contoh dengan rentang yang luas. Wonten ingkang kita sepele gampang, tapi juga ada yang cukup berat. Nah, rentang ini menggambarkan agar bisa tercakup semua jenis orang. Amargi umpami Kanjeng Nabi dan para ulama mencontohkan sing gampang-gampang tok, mengke awake dhewe terus gampang ki. Dhewe adoh karo ora menangi supinge Kanjeng Nabi mesti njuk gampang ki. Dan sebaliknya kalau amalan contoh-contoh ini isinya abot-abot, mengko masyarakat enggan atau tidak nyaman berada di dalam pelukan Islam. Maka rentangnya menjadi cukup luas agar kita bisa meniru mana yang sesuai dengan kondisi kita. Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendaki kalian kemudahan dan tidak menghendaki kalian dalam kesulitan. Kanjeng Nabi sejalan dengan firman Allah nate paring sabda, ini mutafaqun alaih, hadis yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza amartukum bi amrin, apabila aku perintahkan kepada kalian mengerjakan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tu, kerjakanlah semampu kalian. Maka Imam Ibnu Athaillah di dalam kitabnya yang masyhur Al-Hikam, sebagaimana diterjemahkan oleh Syekh Ramdan Al-Buti, mengatakan, tanawwa'at ajnasul a'mal, amal itu akan bermacam-macam bentuknya, litanawwu'i waridatil ahwal, karena beragamnya kondisi kejiwaan dan sosial yang melingkupi. Imam Asy-Syarqawi menjelaskan bait ini dengan menulis begini, jenis amal berbeda-beda pada para pelaku amal karena berbeda-bedanya warid itu tadi waridatul ahwal,
Warid itu pengetahuan rohani yang masuk ke dalam jiwa. Berbeda-beda karena berbeda-bedanya warid yang menghasilkan keadaan pada hati mereka, mengakibatkan kecondongan mereka terhadap amal masing-masing. Karena itu kata Imam Syarqawi, kamu akan menemukan murid sing condong pada ibadah sholat, tapi juga ada murid sing condong pada ibadah puasa. Nah, kisah tadi dan berbagai kisah lain yang akan kita dengar di sepanjang Ramadan adalah energi pendorong dan motivasi kita untuk meneladani utamanya kesungguhan pengabdian totalitas penghambaan kepada Allah. Tetapi nilai nyata yang kita amalkan sehari-hari tentu kita sesuaikan dengan kondisi kita. Dan masing-masing dari kita lah yang ngerti sejauh mana batas-batas kita, dan kita harus berusaha untuk mencapai batas-batas itu. Kisah Syekh Damardasi tadi sing nandur kurma nganti 1000 menghasilkan harta yang halal dijamin oleh Imam Sya'rani, boten wonten teng Mesir selain gubuknya Syekh Damardasi yang punya makanan halal untuk fakir miskin. Itu adalah alat ukur yang sulit kita capai, tetapi kesungguhannya mentaat pada nasihat guru dan mengerjakan kebajikan yang berkahnya berlipat-lipat sudah seharusnya menggerakkan kita, hati, lisan dan diri kita untuk selalu beramal. Sing dados guru nggih dosen ya wis ngajar sing apik. Sing dados pedagang ya dagang sing jujur. Jadi karyawan atau buruh ya kerjakan profesional sesuai dengan kontraknya. Yang jadi ibu rumah tangga wujudkan rumah sebagai surga yang indah bagi keluarganya. Jika memungkinkan kabeh amalan sunnah wajib itu wajib ya di bulan Ramadan silakan dilakukan. Nek memungkinkan, nek ora harus dipaksa. Wonten sing kerja satpam. Pikete bengi. Nek pas piket ya aja tarwah. Malinge seneng. Ngono. Sampeyan tarwah khusuk banget, malinge mlebu gitu. Sama halnya kalau pelajar, dosen, guru, siswa ya jangan dipaksakan sampai malam, karena paginya ada amal yang lebih wajib, yakni menuntut ilmu. Mboten karuan mungkin gurune ngantuk gitu. Sing jelaske karo dleweran ya ngantuk, muridnya ngantuk ning ruange ora wis sematuk wis. Ngantuk do ngantuk, mboten mlebet pelajaran kan ngaten. Nah, artinya mari kita ukur sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Dan yang paling penting ini sebagai penutup, Imam Ibnu Athaillah setelah menjelaskan soal waridatil ahwal tadi, bahwa amal akan bermacam-macam sesuai dengan ahwalnya masing-masing, itu melanjutkan kalimatnya begini: al-a'malu suwarun qa'imah. Amal itu adalah kerangka yang tegak. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Dan rohnya itu adalah keikhlasan yang hadir di dalamnya. Imam Syarqawi ini menjelaskan bait ini dengan mengatakan bahwa amal lahiriah itu ibarat individu yang tak bernyawa sehingga tidak mengandung manfaat, dan nyawanya yang menyebabkan hadirnya manfaat adalah rasa ikhlas. Nah, niki bahasa ulama, bahasane sopan. Al-a'malu suwarun qa'imah, kerangka yang tegak. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Rohnya adalah keikhlasan. Ning nek wong Jawa gampangane Bapak Ibu, amal lahiriah itu kalau ndak ada ikhlasnya ibarat batang. Batang itu ora diapa-apake, ambune ora karo-karuan, mung kari dipendem. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, mari kita hidupkan Ramadan kita dengan amalan-amalan yang indah dari diri kita masing-masing, sesuai dengan ukuran kemampuan kita masing-masing. Ukuran yang dimaksud itu tentu bukan menyepelekan ya, tapi kita isoku yang ini, bismillah itu dilakukan. Tapi bukan berarti menggampangkan, lakukan sesuai dengan apa yang tidak memberatkan.
Karena Allah Ta'ala tidak menghendaki. Kanjeng Nabi mengatakan, Allah perintah lakukan semampu kalian. Dan tentu saja harus kita hidupkan dengan keikhlasan, yakni semata-mata karena penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Apa itu penghambaan? Paling gampang ini nyontoh kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nate sholat sampai nangis sampai kejenggotnya basah. Sayyidatina Aisyah tanglet. Kanjeng Nabi jenengan wis diampuni dosa. Kok isih nangis iki kepripun? Isih ibadah. Kanjeng Nabi menjawab, "Allah ora oleh jadi hamba yang bersyukur." Maka keikhlasan itu adalah diantaranya rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Wis menehi berbagai hal, maka kita harus mensyukurinya dengan ibadah yang sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala. Mari kita manfaatkan Ramadan ini, menghidupkannya dengan amalan-amalan, yakni amalan yang bernyawa, penuh dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.